Dalam menjalankan tugasnya, militer Portugal dibekali dengan senjata api canggih. Nah, uniknya, kebanyakan senjata api yang digunakan oleh Portugal itu berasal dari Jerman. Contohnya jenis pistol. Portugal menggunakan Heckler & Koch P30 dari Jerman. Kemampuannya bisa menjangkau 50 meter dan bisa menembakkan 17 peluru. Senjata yang sangat cocok sebagai senjata sekunder. Kemudian ada senjata mesin ringan, sekali lagi buatan Jerman yaitu Heckler & Koch MP5. Kemampuan tembakannya itu mencapai 200 meter dengan kecepatan menembak 800 putaran per menit. Senjata ini cocok untuk misi penyergapan. Lanjut ke senjata serbu yang paling sering digunakan adalah Heckler & Koch HK47, masih dari Jerman. Kemampuannya itu ada di 600 putaran per menit dengan jarak tembak maksimal 800 meter. Sniper adalah senjata yang juga penting. Kali ini bukan dari Jerman tapi Amerika, yaitu Barrett M95. Jangkauan menakjubkannya di angka 1,8 km dengan kecepatan peluru 853 meter per detik. Jadi, cuma butuh 2 hingga 3 detik untuk sampai ke target yang membuat senjata ini sangat kuat. Lalu kemudian ada shotgun yang sekali lagi bukan dari Jerman tapi dari Italia, yaitu Frenchy SPAS-15. Shotgun ini sudah semi-otomatis dan jarak tembaknya di 40 meter. Nah, jika berpindah ke wilayah senjata berat, tentara Portugal menggunakan Heckler & Koch MG4 dari Jerman sebagai senjata utamanya. Kecepatan tembakannya di angka 900 putaran per menit dan jangkauan 1000 meter. Sangat efektif untuk pertempuran dengan kendaraan lapis baja. Lalu ada lagi pelontar granat, di mana Portugal menggunakan Heckler & Koch HK269. Senjata ini efektif untuk membubarkan barisan alutsista seperti kendaraan infanteri karena daya hancurnya yang lumayan besar. Kemudian yang terakhir, ada senjata anti-tank. Portugal menggunakan M72A3 Low dari Amerika Serikat. Senjata yang bisa menjangkau 220 meter dengan hulu ledak daya hancur tinggi. Dijamin bisa mengalahkan sistem persenjataan utama seperti tank. Dari senjata api, mari berpindah menuju alutsista yang digunakan oleh Portugal. Kita mulai dengan alutsista daratnya dulu yang kelihatan sangat minimalis. Portugal hanya memiliki 37 tank, 10.952 kendaraan lapis baja, 106 peluncur artileri, dan tidak ada satupun peluncur roket. Dari alutsista ini, sekali lagi ya, Portugal mendapat senjata mereka dari Jerman. Bisa dilihat dari tank yang menggunakan Leopard 2 A6, salah satu varian terbaik dari tank Leopard. Namun, tidak adanya peluncur roket tentu menjadi kelemahan yang berlebihan, karena bisa dilihat dari perang Rusia-Ukraina, di mana peluncur roket adalah salah satu pemain kunci. Nah, makanya, karena kelemahan ini, Portugal mulai melakukan pembelian peluncur roket. Dari berita yang ditemukan, Portugal merogoh kocek di angka 32 juta euro atau 538 miliar rupiah untuk sistem pertahanan udara berbasis rudal. Kedengarannya budget tadi tuh fantastis banget ya. Tapi untuk punya sistem pertahanan udara terbaik sepertinya sulit. Sebab bisa dilihat kalau harga sistem pertahanan udara canggih seperti Iron Dome masih 3 kali lipat ketimbang budget yang disediakan oleh Portugal. Baik, mari kita berpindah menuju ke Angkatan Laut. Di bagian ini Portugal juga cuma memiliki sedikit aset. Fregatnya hanya 5 unit, korvet 2 unit, kapal selam 2 unit, dan kapal patroli 20 unit. Di bagian ini, sekali lagi Portugal menggunakan pabrikan dari Jerman, utamanya di bagian kapal selam yaitu Trident Class. Kapal selam ini punya kemampuan berlayar di kecepatan 20 knot atau 37 km per jam, berlayar 45 hari penuh, dan memiliki 8 unit peluncur torpedo 533 mm. Nah, untuk kemandiriannya, Portugal sekarang tengah mengembangkan drone militer berbasis laut. Drone ini nantinya bisa digunakan untuk beragam hal, mulai dari misi penyelamatan, penyerangan, dan juga untuk mengumpulkan informasi visual. Jika proyek drone ini berhasil direalisasikan, sepertinya Portugal pelan-pelan ingin menjadi kekuatan laut terkuat kembali. Nah, sekarang berpindah ke Angkatan Udara, di mana Portugal cuma memiliki 28 jet tempur, 49 pesawat misi khusus, dan 27 helikopter.
Meski minimalis, Portugal dengan berani menggelontorkan budget besar di lini ini dengan membeli F-16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat. Kita tahu sendiri, harga dari jet tempur ini lumayan mengerikan karena berkisar 64 juta US dollar atau 1 triliun rupiah. Untuk sekarang, Portugal belum mengadopsi drone apapun dari negara lain, padahal drone menjadi trendsetter baru dalam dunia angkatan udara militer. Tapi meski belum membeli drone canggih dari negara manapun, Portugal tengah mengembangkan drone-nya sendiri, drone Ogasa yang merupakan drone pengintai. Setelah mengetahui semua hal yang dibahas, lumayan miris ya melihat Portugal, negara yang dulunya menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia, sekarang kekuatan militernya tidak terlalu diperhitungkan. Kemerosotan yang dialami oleh Portugal ini juga bersumber dari satu hal krusial, yaitu keuangan. Portugal hanya bisa menghabiskan 4,9 miliar US dollar atau 77,9 triliun rupiah untuk budget militer mereka. Budget ini cukup kontras jika dibandingkan dengan Indonesia yang pernah dijajah oleh Portugal di abad ke-16. Tapi bisa menggelontorkan hingga 8,8 miliar US dollar atau 140 triliun rupiah. Indonesia pun masih di atas Portugal dalam hal kekuatan militer karena menduduki peringkat 13. Sedangkan Portugal berada di peringkat 41 dunia.